Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk belajar terus dan menerus. Alhamdulillah kita niatkan di sini untuk belajar sedikit tentang hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Wafi Syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Adalah salah satu hadis yang menerangkan artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, berilah aku nasihat. Beliau menjawab, la taghdab, jangan marah. Beliau mengulanginya beberapa kali, la taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan kepada kita ketika seseorang datang kepada Nabi untuk meminta nasihat, maka Nabi menasehatinya dengan jangan marah, karena seorang muslim itu mempunyai akhlak yang terpuji. Seorang muslim adalah orang yang memiliki hiasan, berhias dengan kesabaran dan rasa malu, berpakaian tawadu dan sayang kepada sesama. Dalam dirinya terpancar tanda-tanda kejantanan, mampu menahan segala beban dan berusaha untuk tidak mencelakai orang lain, dan pemaaf, penuh dengan kesabaran. Ya, mungkin kita semua pernah yaitu disakiti, mungkin kita semua itu pernah dikecewakan, tidak dihargai, dan kita semua dibikin sedih bahkan mungkin. Ya, pasti itu adalah dalam diri ada orang yang menyakiti kita, membuat kita sedih, membuat kita galau, mungkin ada. Tapi wajarlah, itu semua dialami oleh manusia di dunia. Kita sebagai manusia, orang beriman apalagi, itu semua wajar. Karena banyak juga kisah-kisah yang menerangkan bahwa sahabat itu luar biasa, yang malamnya diisi dengan beribadah, siangnya berdakwah pun, ya, mengajak orang lain kebaikan, itu pun masih difitnah, bahkan dicaci dan juga disakiti, itu biasa. Bahkan ya, Nabi Muhammad sekalipun, orang yang gak pernah berbuat salah ataupun mencelakai orang lain pun, itu pun wah luar biasa ujian dan juga musibahnya dari orang-orang. Gak mungkin kalau kita disakitinya mungkin kita membalas, kita ngechat orang lain gak dibalas, mungkin kita senyum kepada orang lain gak dibalas senyumnya, mungkin kita merasa tersakiti, merasa sedih, mungkin tetangga kita gak perhatian, ya, tetangga kita mungkin menjelek-jelekkan, itu saja yang membuat kita sedih. Tapi ini Rasulullah luar biasa, bukan hanya tetangganya, orang-orang sekitarnya, kerabatnya bahkan mencaci. Bahkan Nabi Muhammad itu orang gak pernah salah, ya, maksum, dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Tapi wah luar biasa, orang-orang bahkan mengecap Nabi itu sebagai orang yang gila. Ada orang seperti itu, ada yang bilang ya, seorang tukang sihir. Ada juga orang-orang itu ya, kepada Nabi Muhammad ini melempari kerikil, dilempari kerikil, padahal gak pernah salah kepada orang lain, dilempari kerikil. Bahkan ada juga yang melempari dengan kotoran unta. Luar biasa ujian dari Nabi Muhammad, ya, orang yang paling baik di muka bumi ini, itu saja masih disakiti oleh orang lain. Tapi walaupun seperti itu, ya, Rasulullah Nabi Muhammad mengajarkan pada kita untuk bersabar, jangan marah.
bersabar, jangan marah. Ya, karena sesungguhnya ya, ketika orang menyakiti kita ataupun ada orang yang memukul kita tanpa berbuat salah kita, terus kemudian kita tidak membalasnya, ya kita mampu untuk bersabar, itu kita mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu innallaha yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah telah mencukupkan balasan bagi orang-orang yang bersabar atas ujian, atas fitnah, atas tuduhan. Allah telah mencukupkan balasan baginya, yaitu adalah pahala yang tidak terhingga, tiada batas. Saking banyaknya hingga kalau dihitung tak terhingga, hitungannya nggak nyampe. Itu pahala bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar. Ya, orang beriman bersabar. Ya. Tapi kalau kita itu membalas seseorang yang menyakiti kita, ya bisa saja kita membalas, kita juga mendapatkan dosa juga. Sama kita. Ya, orang yang disakiti maupun yang membalas menyakiti sama-sama. Ya, orang yang kurang dalam imannya. Ya. Orang kurang dalam ketakwaannya, karena ciri-ciri yang bertakwa seperti itu tadi. Ya, luar biasa. Semoga kita yaitu terus-menerus belajar agar kita mampu untuk memaafkan, kita mampu untuk menahan emosi, menahan ya apapun musibah yang menimpa kita. Pelajaran yang kedua yang kita dapat ambil dari hadis tadi yang awal kita sampaikan, pelajaran yang selanjutnya adalah kesabaran adalah kunci kemenangan dan keridhaan. Ketika hawa nafsu dan kekuatan jahat bergejolak menguasai diri kita, janganlah kamu menyerah begitu saja, membiarkan diri dikuasai kemarahan, merasa dirimu melanggar berbagai larangan Allah. Sebaliknya, bekerja keraslah melawan amarah dengan akhlak seorang muslim sejati. Ya. Karena kesabaran itu adalah kunci kemenangan dan keridhaan. Ketika kita ini ya, kemudian ada dalam hati gejolak untuk marah, ya, untuk ya bisa menguasai amarah, itu bisa menguasai diri kita. Ya, jangan kita langsung menyerah begitu saja. Terus kemudian kita marah, nggak jelas, bahkan bisa saja nanti ketika setelah marah kita akan menyesal. Kita marah, ya marah, nggak ada sinyal, banting HP, kita sendiri yang menyesal nanti di kemudian hari, ataupun bahkan setelah melakukan, ataupun setelah kita marah itu malah kita yang menyesal sendiri. Tapi ketika bergejolak hati kita, jangan langsung menyerah. Kita bekerja keras, ya, bekerja keras untuk melawan ya, rasa amarah itu. Ya, kita lawan rasa amarah itu agar ya kita menjadi orang yang berakhlak sebagai seorang muslim sejati, berakhlak dengan seorang muslim sejati. Masya Allah, kalau seperti ini insya Allah kita akan merasa damai. Hati kita akan diselimuti dengan kehangatan, kenyamanan, dan ya sungguh kenyamanan ya, yang tiada tara. Kalau kita bisa mengelola atau ya kita mengelola emosi kita, mengelola amarah kita, insya Allah kita akan menjadi damai, orang yang tenang, bahagia di dunia maupun di akhirat, mendapatkan pahala yang terus mengalir tak terhingga, sama seperti ya, pasir di lautan tak terhingga. Kalau kita mau menghitung pasir di lautan gak akan pernah bisa, karena itu tak terhingga hitungannya. Luar biasa ya, itulah standar orang beriman, orang bertakwa, seperti itu, luar biasa. Kemudian pelajaran yang selanjutnya kita dapat ambil dari hadis di atas adalah kemarahan merupakan kumpulan kejahatan
Sedangkan mengendalikan amarah adalah kumpulan kebaikan. Jika kita marah, maka sebenarnya seseorang telah meninggalkan semua kejahatan. Dan barang siapa yang meninggalkan kejahatan, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan. Jadi kalau kita itu marah, sebenarnya kita adalah orang yang yang meninggalkan, ataupun kita adalah orang yang mengumpulkan kejahatan. Ya buat apa marah? Karena kalau kita marah itu, pertama marah itu kita tidak sadarkan diri. Wah, ketika kita marah meluap-luap, ya, sudah tidak terbendung amarahnya, emosinya sudah tak terkendalikan emosinya itu. Ya, apa-apa dibilang salah. Orang kalau marah itu ya, ngelihat orang sedikit aja, ya, ada orang jalannya mungkin terdengar sedikit aja langsung marah. Ya, orang kalau marah disenggol sedikit langsung ya, marah juga langsung ya, dibales, diomelin, terus kemudian dimaki-maki, bahkan sampai dipukul dan sebagainya. Itu orang yang marah ya, orang yang marah. Makanya kalau seseorang itu marah ya, luar biasa, emosinya nggak terkendalikan, maka dia akan banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan keburukan ya. Tapi kalau sebaliknya, orang itu mampu ya, menahan emosinya, menahan amarahnya, maka dia akan senantiasa berbuat kebaikan. Ada orang ya berbuat salah kepada kita, kita bersabar, itu sudah pahala yang besar. Apalagi ketika kita itu bersabar, kemudian orang itu sampai bingung, kenapa ini kok bisa sabar ini, bahkan saya mengetes dia, malah dia sungguh kesabarannya luar biasa. Ada kisah itu, seorang ulama tahu-tahu itu dimaki-maki, dikatain ya, ini mohon maaf ya, ada seorang ulama, syekh ya, berjalan biasa, tahu-tahu ada orang yang menyamperinya ya. Kemudian ya, orangnya ini agak ya sangar mukanya ya, agak serem, seperti ya preman lah kalau kita menyebutnya ya. Hei kamu anjing, mohon maaf, seperti itu, dikatakan seperti itu, langsung nggak tahu apa-apa, langsung seperti itu. Tapi kata syekh amin katanya, luar biasa ini ya. Dikata-katain orang tak dikenal ya, dikata-katain, bahkan ya dihina dengan binatang, malah syekhnya berkata amin ya. Terus kemudian bingung ini orang yang ngata-ngatain, yang menghina ini bingung tadi ya, wahai syekh, saya ini ngata-ngatain kamu, saya ini menghina kamu, tapi kenapa malah engkau berkata amin ya. Terus kemudian syekhnya berkata ya, saya tidak pernah melihat ya, seekor binatang yang lebih dicintai oleh tuannya melebihi anjing yang dicintai banget oleh tuannya sendiri ya, karena anjing termasuk hewan yang setia dan juga perawatannya itu mahal sekali. Kalau ada ya orang yang memelihara anjing, wah perawatannya ya mahal, terus kemudian makannya mahal, dicintai, disayangi. Terus kata Syekh selanjutnya adalah, saya juga ingin ya, dicintai oleh Tuhan saya ya, melebihi dari yang lainnya ya, luar biasa. Kemudian orang ini terkejut dan ya, merasa kagum dengan ya, akhlak seorang muslim, luar biasa ya, luar biasa. Akhlak seorang muslim sejati, seorang mukmin sejati, seorang muttaqin sejati, itu seperti itu, luar biasa. Semoga ya kita walaupun ya tidak menyentuh plek seperti itu, kita ya pelan-pelan belajar
untuk kita mengelola amarah, mengelola emosi yang ada dalam diri kita. Terutama yang terakhir, ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kemarahan adalah kelemahan, sedangkan kesabaran adalah kekuatan. Ya, kemarahan itu adalah kelemahan. Ya, saat kita marah itu sebenarnya kita menjadi orang yang lemah, tidak kuat, karena ada hadis yang menerangkan bahwa seseorang yang kuat itu bukan yang dia jago untuk berperang, dia jago untuk bergulat, dia jago untuk pukul-pukulan. Orang yang kuat, ya, adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ada satu hadis yang menerangkan seperti itu. Maka kekuatan yang luar biasa sebenarnya adalah ketika orang itu mampu menahan amarahnya. Sedangkan sebaliknya, kesabaran itu adalah kekuatan. Dan sebaliknya, ya, kesabaran adalah kekuatan. Ya, kesabaran kekuatan, sedangkan kemarahan adalah kelemahan kita. Kalau seseorang itu marah, ya, lemah dia. Ya, sedikit, ya, orang dikatain sedikit, ditanya baik-baik, jawabnya, ya, ngelantur kemana-mana, maki-maki, bahkan luar biasa. Makanya dari itu kami sampaikan ini semoga menjadi pelajaran bagi kita. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Cepat marah merupakan tanda lemahnya seseorang. Meskipun ia memiliki lengan yang kuat, badan yang sehat, ya, tapi kalau gampang marah, dia sebenarnya adalah orang yang lemah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah karena jago gulat. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Sekian yang kami sampaikan, mungkin ada banyak salahnya, kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya kami juga mohon dimaafkan. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.